Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Sylvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang vokal membela Presiden ke-7 Joko Widodo kini jadi sorotan. Ia belum menjalani hukuman setelah divonis bersalah dalam kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Apa halangan kejaksaan untuk mengeksekusi Sylvester? Kami turut mencermati gelombang protes warga Pati, Jawa Tengah yang menolak kebijakan Bupati menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Kami temani Anda hari ini 6 Agustus 2025. Saya Tifal Solesa. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Berita pertama untuk kali ini, tim gabungan menemukan satu korban kapal pengangkut wisatawan yang terbalik di Pelabuhan Sanur, Bali. Korban yang merupakan ABK ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kapal Bali Dolphin 2 membawa wisatawan terbalik usai dihantam gelombang tinggi sekitar 4 meter dari pelabuhan. Penumpang yang terjun ke laut lalu dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Namun saat kejadian, seorang anak buah kapal dilaporkan hilang. Saya koreksi berita sebelumnya, saya sebutkan 4 meter, tapi jarak sebenarnya adalah 4 kilometer. Visual yang Anda lihat ini adalah operasi pencarian ABK Kadek Adijaya oleh tim SAR gabungan pada hari kedua yang membuahkan hasil. Korban Kadek Adijaya ditemukan di sebelah utara Pelabuhan Sanur sekitar 150 meter dari posisi kapal terbalik dalam kondisi meninggal. Dengan dievakuasinya ABK ini, maka seluruh penumpang Bali Dolphin Cruise 2 telah ditemukan. 3 diantaranya tewas. Jenazah atau korban yang diidentifikasikan hilang sebagai ABK kapal Bali Dolphin 2 ditemukan di sebelah utara ujung Pelabuhan Sanur. Kita ke sorotan berikutnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman menjatuhkan vonis hukuman mati terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Sumatera Barat. Indra Septriaman alias Indragen mendapat vonis hukuman mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman karena terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana dan pemerkosaan gadis penjual gorengan. Vonis hukuman mati ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Orang tua korban Nia Kurniasari menilai vonis hakim sesuai dengan perbuatan pelaku. Sementara kuasa hukum pelaku memastikan akan mengajukan banding. Dan yang bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua alternatif. Dakwaan ke-1 primer dan kedua alternatif. Dan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. 3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan. Kematian Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan, sempat membuat geger warga di Pariaman, Sumatera Barat. Keluarga menyebut Nia hilang selama 3 hari setelah sempat terekam kamera warga sedang berjualan gorengan keliling. Namun akhirnya ia ditemukan tewas dengan jasad terkubur
di kedalaman 1 meter dengan kondisi terikat. Pelaku sempat menghilang selama 11 hari hingga akhirnya ditemukan bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Berita berikutnya, Sugi Nur atau Gus Nur yang dipidana karena menghina Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinyatakan bebas setelah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya Sugi Nur terjerat kasus setelah membuat siniar atau podcast yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi via kanal YouTube. Sugi Nur Raharja terpidana kasus penyebaran berita bohong, ujaran kebencian dan melanggar Undang-Undang ITE resmi bebas murni Rabu siang. Sebelumnya ia mendapat bebas bersyarat. Meski sudah bebas, Sugi Nur mengaku akan tetap kritis pada pemerintah. Apakah tetap kritis, Gus? Kritis. Insya Allah ya, itu kan bagian dari panggilan jiwa ya, dari dulu itu bagian dari tugas. Pemerintah itu wajib dikritik, sistemnya, pemerintahannya, bukan orangnya. Kalau orangnya tidak pernah ada masalah, tapi sistemnya itu wajib dikritik. Kita ke kasus hukum lain. Polres Asahan, Sumatera Utara menangkap anggota Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Asahan. Petugas BNN diduga melakukan perampokan dengan senjata api bersama 2 rekannya. Aksi perampokan sempat rekam kamera warga. Dalam video terlihat bersama 2 rekannya, anggota BNN bernama Haidar Rizal Fikri menjalankan aksi dengan membawa senjata api laras panjang. Modusnya dengan berpura-pura menggelar razia narkoba di jalan. Razia narkoba ini membuat sebagian warga panik sehingga meninggalkan kendaraannya. Kendaraan atau sepeda motor yang ditinggalkan warga ini kemudian dibawa dan dijual kembali. Aksi perampokan dengan modus razia narkoba diduga sudah beberapa kali dilakukan. Sementara BNN Kabupaten Asahan menyatakan menyerahkan kasus ini kepada aparat kepolisian. Pengetahuan saya dalam pengembangan proses di Polres, nanti untuk mengenai senjata api kita lihat di fakta persidangan. Yang pasti tidak ada backup apapun dari kita, jadi beliau harus menanggung sendiri perbuatannya karena perbuatannya adalah perbuatan ilegal. Berarti tanpa sepengetahuan apa, Pak? Ya? Tanpa sepengetahuan. Saya nggak kenal soal itu. Jadi yang murni pegawai, oknum pegawai adalah 1 orang dengan inisial HRF itu. Bergeser ke kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi Kamis besok akan meminta keterangan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut keterangan Yakut diperlukan dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2024 yang sedang ditangani penyidik. Sebelumnya pada Selasa kemarin, KPK telah meminta keterangan pejabat Kementerian Agama seperti Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latif serta beberapa perwakilan Asosiasi Travel Haji. Dugaan penyimpangan penetapan kuota haji 2024 bermula dari temuan Panitia Khusus atau Pansus Hangket Haji DPR RI. Pansus menilai saat itu Kementerian Agama melanggar aturan distribusi kuota haji 2024. Oleh KPK kepada saudara YEQ, mantan Menteri Agama terkait dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi pada kuota haji. Kami mengkonfirmasi benar bahwa akan dilakukan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan pada pekan ini. Di mana dalam proses penyelidikan perkara ini KPK telah melakukan permintaan keterangan kepada beberapa pihak, baik dari Kementerian Agama, dari para agen pengelola tur haji dan umroh, dan beberapa pihak lainnya yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini. Yang juga jadi perhatian, gugatan perdata dugaan ijazah palsu Joko Widodo dihentikan oleh Majelis Hakim di 2 pengadilan. Majelis Hakim berpendapat sengketa ijazah lebih tepat diajukan ke Komisi Informasi Pusat.
Gugatan perdata tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo gugur di Pengadilan Negeri Sleman. Dalam putusannya, Majelis Hakim memutuskan tidak berwenang mengadili perkara ijazah Jokowi karena masuk sengketa informasi publik. Menurut Majelis Hakim, sengketa tersebut lebih tepat diajukan ke Komisi Informasi Pusat atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam putusan surat tersebut nomor 106 itu bahwa Majelis Hakim setelah bermusyawarah menjatuhkan putusan setelah menerima terhadap eksepsi kompetisi absolut. Ya, jadi intinya Pengadilan Negeri Sleman tidak punya kewenangan untuk menangani perkara nomor 106 PDTK 2020 ini, ya, karena muatan terhadap dalil-dalil gugatan itu berkaitan masalah sengketa informasi, gitu ya, sehingga sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 2008 bahwa kalau ada sengketa masalah informasi publik maka arahnya ke Komisi Informasi Publik, gitu. Jadi penyelesaiannya ke Komisi Informasi Publik atau ke PT UN, kan itu. Gugatan kepada UGM di PN Sleman dilayangkan oleh Komardin 5 Mei lalu. Ia menggugat UGM 69 triliun rupiah karena UGM dinilai bungkam terkait ijazah Jokowi. Tak cuma di Sleman, Pengadilan Negeri Surakarta juga menggugurkan gugatan terhadap ijazah Jokowi pada 10 Mei 2025. Para tergugat adalah Joko Widodo, SMA N6 Solo, KPU Solo, dan UGM. Jadi untuk perkara nomor 99 ya, antara Dr. Muhammad Taufik melawan Insinyur Joko Widodo dan kawan-kawan, kemarin acaranya adalah putusan sela. Ya. Jadi putusan sela itu adalah untuk memutus mengenai adanya eksepsi atau keberatan tentang kewenangan mengadili. Ya. Jadi di dalam putusan sela itu kita baca bahwa pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya, sehingga dengan adanya putusan sela itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Penggugat ijazah Joko Widodo memasukkan memori banding ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Sebelumnya penggugat menilai Pengadilan Negeri tidak berani memutus perkara sehingga mengambil langkah aman. Saya tegas mengatakan itu bukan gugatan tidak dapat diterima, tetapi Pengadilan Negeri Surakarta yang tadi saya bilang bodoh-bodoh pintar tidak berani menerima. Tetapi sebaliknya perkara nomor 098 PDTG PNSKT ya 2025 yaitu gugatan SMK tentang bahan prestasi diterima. Selain gugatan perdata, kasus tudingan ijazah palsu milik Jokowi juga bergulir di ranah hukum. Polda Metro Jaya telah menaikkan 4 laporan yang masuk ke tahap penyidikan pada 11 Juli 2025. Namun hingga kini belum ada pihak yang berstatus tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas, apakah upaya banding akan diajukan terhadap putusan hakim? Sudah terhubung lewat sambungan Zoom Komardin, penggugat ijazah Jokowi di PN Sleman. Selamat malam, Pak Komardin. Selamat malam, Mbak Krisa. Selamat malam dengan Friska di sini dan hadir juga di studio yang berbaju biru, Bang Ade Darmawan. Selamat malam, selamat malam Mbak Friska. Selamat malam. Saya ke Bang Komardin dulu, ke Pak Komardin. Jadi bandingnya sudah disiapkan atau sudah akan diajukan? Bandingnya sudah kami siapkan, jadi mungkin hari Senin nanti kita daftar untuk ke pengadilan tinggi. Nah, yang begitu. Jadi pokok-pokok bandingnya apa yang disiapkan oleh pihak Anda? Kami kan inti gugatannya itu adalah perbuatan melawan hukum. Karena dalam hal ini UGM bungkam terhadap informasi tentang ijazah Jokowi. Andai kata dia terbuka secara transparan, persoalan ini kan sudah selesai cepat. Ya. Seperti saya sudah pernah minta kepada pengacara para tergugat bahwa jika dihadirkan dokumen-dokumen tersebut, selesai persoalan. Namun mereka hanya mengarahkan
baunya kalau dokumen itu diminta di Komisi Informasi Publik. Oke. Nah, begitu. Nah, kalau jadi yang diinginkan pihak Anda ini harusnya masuknya PMH. Artinya kalau PMH ini bisa diadili oleh pengadilan negeri, jadi yurisdiksinya pengadilan negeri. Itu yang ingin coba diajukan kembali, begitu ya, Pak Komardin? Ya mestinya begitu, karena yang salah gugat itu adalah PMH, di mana negara mengalami kerugian karena kegaduhan yang semakin hari semakin gaduh, sehingga nilai rupiah itu semakin merosot, sehingga ya nilai utang kita semakin meroket, hanya seperti itu. Jadi kalau ini tidak cepat selesai, ya mungkin dolar bisa sampai 20.000 per US. Jadi dianggapnya ini harusnya bisa diadili atau bisa diproses di pengadilan, Bang Ade? Ya, jadi Mbak Priska, ya, jadi saya perhatikan tadi bahasanya Bang Komarudin ya. Bang Komarudin mengatakan bahwa ada hubungan dengan dolar, terus kemudian persoalan ini buat gaduh. Nah, kalau itu kan material tuh. Berbicara gugatan, kalau gugatan perdata itu penting sekali deposita, ya, ada namanya teknik penyusunan posita, kemudian dalil-dalil apa saja yang harus kita sampaikan di situ, terus petitumnya seperti apa, ya itu memang harus betul-betul cermat. Terus ketika berbicara tadi kalau memang alasannya adalah material, itu kan nggak nyata tuh. Tidak bisa kita mengukur satu keadaan material itu bahwa ketika terjadi kegaduhan ada kerugian yang seperti apa. Nah harus dituangkan di situ di dalam positanya dia. Apakah ini betul-betul bisa dimasukkan? Nah, terus yang kedua adalah persoalan yang dikatakan ini persoalan kisruhnya ini kan perbuatan melawan hukum. Bukan. Perbuatan melawan hukum, oke. Tetapi pengadilan dalam memutuskan putusan selah di situ adalah konflik informasi kan? Iya kan? Nah itu KIP, menurut Anda sudah tepat apa yang disampaikan oleh hakim? Kenapa? KIP harusnya beliau melakukan KIP dulu ke komisi, kalau ada dua, Komisi Informasi Daerah, KID, atau kalau misalkan di tingkat itu masih tetap ditolak juga, tentu dia ke Komisi Informasi Pusat. Anda mau bilang bahwa gugatannya salah alamat? Ya pasti. Ini pasti. Kan putusannya jelas. Dalam eksepsi. Oke. Dalam eksepsi jelas dikatakan kan, kompetensi absolut. Berarti salah alamat. Kenapa? Karena memang ya ini kan teknis penyusunan. Saya nggak tahu Bang Komarudin ini kerugiannya seperti apa, materialnya bagaimana, formilnya seperti apa. Ini nggak jelas gugatannya. Nah, penyusunan positanya dianggap tidak jelas, Pak Komardin. Mungkin Bang Ade tadi itu belum pernah membacanya. Jadi intinya adalah kami gugat UGM itu bukan persoalan kita mau melihat ijazahnya, tetapi UGM-nya kami gugat kenapa dia diam, tidak memberikan penjelasan yang seterang mungkin kepada masyarakat supaya masyarakat percaya bahwa betul-betul ijazahnya Jokowi asli atau palsu. Jangan seperti misalnya skripsi disembunyikan, katanya begitu. Pak Komardin menganggap konferensi pers yang waktu itu yang dilakukan oleh UGM tidak cukup? Ya tentunya tidak cukup karena yang datang itu tidak puas karena dia ingin melihat sesuatu yang meyakinkan, namun tidak seperti itu dilakukan oleh UGM. Nah ini apa itu? Sekarang kita lihat di UGM. Di sini lemahnya. Ini kalau saya perhatikan Bapak Komarudin ini berbicara itu, di sinilah lemahnya nih. Apa itu? Ini pasti tertuang di dalam posita beliau nih. Bahwa kemudian ingin menampilkan satu ijazah, itu kan sengketa informasi. Ada lembaganya. Gitu loh. Bukan peradilan negeri gitu. Bukan itu. Kalau terkait informasi, dia kan menuntut informasi ini agar disebarkan. Dibuka. Kemudian pihak UGM tentunya tidak akan mungkin
melakukan itu ketika kemudian tidak ada pengajuan itu dulu. Kenapa? Karena ini kan bukan pihak yang berkepentingan di sini untuk melihat ijazah Pak Insinyur Joko Widodo, Presiden ke-7. Kan gini, ini ada sebab akibat dulu, timbul, kemudian setelah timbul sebab akibat, adalah hasutan-hasutan itu timbul di masyarakat yang ingin penasaran melihat ijazah ini. Oke, tapi artinya kalau Bang Ade anggap hubungan kausalitasnya sebab akibatnya nggak ada? Tidak ada. Nggak ada hubungan? Nggak ada, karena yang pertama adalah kalau kita melihat, dia kan pengen melihat ijazahnya nih, fisik ijazahnya nih. Iya kan? Berarti sementara yang dinamakan informasi keaslian, ya kan? Bukan fisiknya kan? Otoritas yang berwenang. Oke, kita bahas dulu yang soal ini ya. Sebab akibatnya dianggap tidak ada, Pak Komardin. Nggak ada. Nah, jadi ini Bang Ade ini belum paham ini. Bapak yang nggak paham. Ini siapa yang bilang nggak paham, siapa yang nggak paham? Silakan dijelaskan oleh Pak Komardin gimana? Biar Bang Ade bisa paham ya. Mesti itu sebelum saya gugat itu, UGM itu sudah bertindak. Karena tidak ada tindakan dari UGM, maka kami tuntut UGM. Begitu, bukan berarti bahwa saya serta-merta ingin melihat ijazahnya Jokowi. Saya gugat UGM karena dia melakukan pembiaran. Jadi seperti itu. Jadi begitu maksudnya. Bukan berarti bahwa saya mau lihat ijazahnya ini, ijazahnya itu, dan sebagainya. Karena tidak ada perhatian dari UGM. Tidak memberikan penjelasan kepada orang-orang yang datang sebelum saya gugat. Begitu intinya. Oke, jadi klarifikasi yang disampaikan UGM juga dianggap tidak cukup. Begitu Pak Komardin, ini masuk satu circle yang Pak Komardin sampaikan tadi ya? Iya, sampai sekarang kan UGM masih kontroversi. Mantan rektornya mengatakan Jokowi tidak pernah tamat S1, kemudian tiba-tiba dia cabut lagi. Kemudian saya sampaikan kepada kuasa hukum daripada tergugat bahwa seperti Pak Kasmojo, bahwa supaya gugatan saya cabut, silakan Pak Kasmojo buat pernyataan bahwa betul-betul saya pernah menjadi pembimbingnya Jokowi atau bukan pembimbingnya Jokowi. Karena percayalah ketika itu dilaksanakan, karena UGM tidak semerta-merta bisa menyerahkan itu, ya kan? Karena ini terkait informasi publik, tentu mengarah pada Undang-Undang Nomor 14. Kalau kita mengarah pada Undang-Undang Nomor 14, tentunya kita harus lakukan langkah-langkah yang tentunya sesuai dengan aturan itu. Yaitu permohonan dulu dilakukan. Ya, baru dilanjutkan. Ya, dilanjutkan, terus nanti ya adjudikasinya itu, penyelesaiannya itu akan disuratilah UGM untuk menampilkan ijazah itu. Nah, ini step-step ini akan dilakukan atau tidak oleh Pak Komardin? Tapi jawabnya usai jeda dulu di Sapa Indonesia Malam. Kita masih akan lanjutkan, Bapak-bapak. Tenang. Masih bersama kami Komardin, penggugat ijazah Jokowi di Sleman melalui sambungan Zoom, dan juga Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Tadi dari segi penyusunan gugatannya, Anda menganggap ini tidak tepat. Harusnya bagaimana? Jadi gini, kalau kita berbicara sengketa informasi, ya siapa sih yang pengen melihat ini? Apakah saudara Komardin pribadi atau siapa? Itu dulu. Para pihaknya siapa? Para pihaknya, antara penggugat dan tergugat. Itu dulu mengajukan ke KIP dengan tata cara melalui menyurat dulu permohonan, kemudian diperiksa, kemudian nanti ada putusan. Nah, ketika sudah diperintahkan untuk membuka informasi itu pasti dipanggil UGM, para pihak. Ya. Kan yang digugat ini UGM toh. Ya. Nah, dipanggil para pihak, dipertemukan di situ, di Komisi Informasi ini. KIP. Setelah KIP bertemu, dilakukan apakah memang harus diperlihatkan atau tidak. Jadi kalau dikatakan bahwa harus diperlihatkan oleh publik informasi ini, itu kan mengacu pada KIP. Dia kembali lagi ke situ, Mbak. Karena tidak bisa gitu. Oh, harus keterbukaan informasi publik. Informasi yang mana yang bisa dilihat secara publik dan yang tidak boleh dilihat di publik. Tetapi pada dasarnya ketika itu adalah informasi yang memang terkait dengan Undang-Undang 14 ini, maka dia harus menggunakan Komisi Informasi. Nah, ini... Jadi itu yang salah alamat yang saya bilang, bahwa sampai kapanpun
ya tidak akan pernah bisa berhasil gugatan ini. Kenapa? Cara penyusunannya saja udah salah. Cara penyusunan termasuk juga step-step formalnya. Step-step formalnya udah salah. Kalau dari Pak Komarudin, apakah akan mengajukan permohonan ke KIP dalam hal ini? KIP itu kan panjang mekanismenya. Itu kita sudah lakukan juga. Kemudian kita juga gugat ke pengadilan. Ya, seperti itu. Jadi nanti itu di KIP kan harus larinya nanti ke PT UN. Kalau misalnya keputusan KIP tidak ada penyelesaian, jadi harus kita bawa lagi ke PT UN. Ya, seperti itu. Tidak berbeda, Bang Ade. Nah, ini ya masuk lagi ke Tun. Tun pun kalau terkait ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo nggak bisa. Oke, nah pasti ditolak juga. Kenapa? Karena pertama itu ranah private, ya, bukan bersifat ada sengketa. Saya berikan contoh ilustrasi begini, Mbak Priska dengan saya memiliki kepentingan dengan satu objek perkara. Kita tunggu dulu dong. Atau ada dua objek yang sama atas nama Priska, ada dua nih. Saya pegang satu, Mbak pegang satu. Tunggu. Iya. Yang diterbitkan oleh instansi tertentu. Mana yang yang mana yang legal, yang mana yang digugurkan. Kan itu. Itu berbeda. Inilah konteks. Jadi silakan menyusun dulu yang bagus, lakukan dulu langkah-langkah hukum, jangan karena asal Jokowi. Asal Presiden Jokowi, gugat aja. Itu saya rasa nggak relevan, dan gugatan saudara sampai kapanpun pasti akan dilakukan kompetisi absolut. Nah, kalau Pak Komarudin, apa yang dilakukan agar gugatan berikutnya tidak ditolak lagi? Apa step-step untuk pembenahan dari sebelumnya? Jadi begini, rupanya Bang Ade ini belum paham ya kita punya gugatan itu. Anda yang nggak paham bikin gugatan. Saya katakan bahwa bahasanya tadi yang penting Jokowi. Saya bukan persoalan Jokowinya. Saya tuntut UGM supaya UGM ini transparan, memberikan informasi, jangan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ini kan membuat kegaduhan. Karena kegaduhan tersebut, itulah sebabnya kita bawa ke ranah pengadilan negeri untuk PMH, jadi seperti itu. Nah, supaya persoalan ini cepat kan bisa sebenarnya diselesaikan di tingkat mediasi. Cuma pihak tergugat ini ya maunya larinya ke KIP. Ini kan menyeret persoalan tambah jauh kan begitu. Apa yang maaf nih Bang Komarudin. Bukan pihak tergugat yang menginginkan itu. Tapi kompetensi absolut, artinya tidak ada kewenangan pengadilan negeri itu. Soal kewenangannya. Iya, menangani perkara itu. Ketika kemudian diterima eksepsinya teman-teman, itu perbedaannya. Nah, kalau Bang Komarudin berbicara bahwa kemudian saya mau melihat, nah sekarang pertanyaan saya sederhana. Sebenarnya Bang Komarudin ini mau melihat ijazahnya Bapak Insinyur Joko Widodo atau keterangan UGM yang diperlukan sebagai otoritas dalam gugatan? Sebenarnya saya tidak mau melihat ijazahnya Jokowi. Tidak seperti itu maksudnya. Yang kami mau itu dari awal itu UGM jangan sembunyi-sembunyi. Kasihan Jokowi, artinya kalau disiksa seperti itu. Iya, kan informasinya beda-beda. Kasmojo mengatakan bahwa dia bukan pembimbingnya. Jokowi mengatakan pembimbingnya. Polisi mengatakan KKN 83, Jokowi mengatakan 85. Ini kan kacau informasinya. Jadi gini Bang, di sinilah. Mestinya UGM itu memanggil ini barangnya semua. Selesai urusan. Kalau UGM mau, jangan diseret-seret. Wah, kalau mau melihat ini harus ke KIP. Aduh, ini kan orang stinting juga ini. Hati-hati, kita lagi live ya Bang Komarudin.
rektornya UGM itu diganti semua itu. Oke, iya. Pak Komarudin. Pak Ya, jadi gini, sekali lagi saya sampaikan kepada pemirsa Kompas TV bahwa inilah yang saya anggap sangat menyesatkan. Kenapa? Ini obscure libel. Ini obscure libel ini. Kenapa dia tidak kompetensi absolutnya itu eksepsinya kawan-kawan kita diterima? Karena memang obscure libel ini gugatannya. Kenapa? Saya bertanya tadi, yang Anda mau lihat ijazahnya kah atau keterangan UGM? Ya kan? Ini yang harus jelas. Nah, dia sendiri udah kabur nih. Sehingga saya menyatakan bahwa saudara, saya bukan hakim, tetapi dari pembicaraan yang saya lihat di sini, itu sudah obscure libel. Oke, apakah obscure libel, apakah gugatannya jadi saru, tidak jelas? Tidak jelas. Silakan dibuktikan nanti dari pihak Pak Komarudin yang sudah menyiapkan ya untuk banding dan juga akan ke KIP. Apa hasilnya, apakah ditolak lagi atau justru diterima? Kita akan nantikan proses hukum berikutnya. Terima kasih Pak Komarudin, terima kasih juga Bang Ade Darmawan. Terima kasih. Berikutnya saudara. Terima kasih, Deng. Kembali dengan informasi lainnya, masih di Sapa Indonesia Malam. Kasus yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina kembali mencuat. Meski telah divonis 1,5 tahun penjara, namun hingga saat ini belum juga ditahan. Selengkapnya kami bahas usai jeda. Saya sudah menjalani proses itu. Perdebatan sengit antara Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan Roy Suryo sempat terjadi. Keduanya saling serang dalam program Dua Arah Kompas TV. Roy Suryo menuding Sylvester belum melakukan eksekusi terhadap vonis yang dijatuhkan kepada dirinya. Sementara Sylvester mengaku dirinya telah menjalani hukuman tersebut. Tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya. menjalani proses yang Anda tidak perlu tahu. Masuk Anda tahanannya tidak kapan? perlu tahu. Loh, nggak bisa. Nggak perlu tahu. Jelaskan Saya ke bukan publik. pejabat Dia publik. harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani proses itu. Kapan? Dan kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, Tidak ada. mumpung ada jelaskan oleh Nggak Kompas bisa. TV. Kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Kapan kamu masuk penjara? Lah itu saya sudah menjalani proses itu. Kapan? Mumpung ada Nggak waktu usah yang bagus. saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti Nggak belum masuk perlu. penjara. Ini harus eksekusi. Sylvester Matutina dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei 2017 lalu. Saat itu, Sylvester menyebut JK sebagai akar permasalahan bangsa. Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwandi menegaskan, Sylvester seharusnya telah dieksekusi sesuai dengan vonis yang dijatuhkan, yakni 1,5 tahun penjara. Terkait kasus Pak Sylvester ya, itu sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Komisi Kejaksaan meminta kepada Kajari Jakarta Selatan untuk segera melakukan eksekusi. Hal senada juga disampaikan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna. Dirinya menyebut pemanggilan terhadap Sylvester Matutina telah dilakukan oleh Kejari Jakarta Selatan. Namun, jika Sylvester tidak hadir, maka dirinya harus ditahan di hari yang sama. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Yang sudah inkrah. Meskipun Sylvester mengaku telah menjalani hukuman, namun pernyataan berbeda disampaikan kerabat dekat Yusuf Kala, Hamid Awaludin. Hamid menyebut tidak pernah ada pertemuan antara Yusuf Kala dan Sylvester terkait kasus tudingan fitnah kepada JK. Hamid meminta hukuman kepada Sylvester tetap dijalankan karena masuk dalam kasus pidana, bukan perdata. Jadi tidak pernah ada pertemuan antara Sylvester dengan Pak Yusuf Kala membicarakan settlement mengenai kasus ini. Bahwa sekarang negara, yakni kejaksaan mau melakukan eksekusi, itu sudah sangat benar. Karena selama ini putusan Mahkamah Agung yang tetap menghukum dia 1,5 tahun tidak pernah dia jalani. Dan tidak bisa dikatakan
sudah ada pembicaraan saya dengan Pak Yusuf Kalla atau keluarganya sehingga saya tidak pernah menjalani hukuman. Ini kan pidana, bukan perdata. Sylvester Matutina divonis 1,5 tahun penjara dan kasusnya pun sudah lama ingkrah. Namun hingga saat ini dirinya belum juga ditahan. Sylvester terbukti bersalah karena memfitnah Yusuf Kalla melakukan praktek korupsi dan nepotisme. Sylvester juga menuding JK sengaja menggunakan isu SARA dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Tim Liputan Kompas TV. Keputusan vonis telah inkrah sejak lama, namun hingga saat ini Sylvester Matutina masih belum juga menjalani hukuman. Lalu apa yang terlupakan dalam kasus ini? Untuk lebih lengkapnya, saat ini kita sudah bergabung dengan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD. Prof. Mahfud, apa kabar? Selamat malam. Baik, Friska Clarissa. Selamat Baik, malam. saya. Ya, Prof. Ini ngomong-ngomong soal kasusnya Sylvester Matutina, Prof kan menjabat Menko Polhukam 2019-2024. Sejak vonis itu diketuk oleh hakim 2019 sampai sekarang apa yang Prof lihat sehingga tidak bisa dieksekusi? Karena yang pasti dia menghindar, yang pasti ada yang melindungi. Sekurang-kurangnya saya katakan yang melindungi kejaksaan. Karena yang harus mengeksekusi dan tahu itu adalah kejaksaan. Jadi supaya dikaitkan dengan situasi politik pada saat itu. Anda jangan mengatakan, Pak Mahfud ngapain aja kok 2019. Saya 2019 itu belum jadi menteri. Ketika sudah menjadi menteri, kasus ini tidak muncul. Oh, oke. Tidak menjadi persoalan publik. Sehingga bukan urusan Menko untuk mencari-cari hal yang tidak menjadi masalah. Kalau pada saat itu menjadi masalah, pasti saya suruh tangkap gitu. Karena ini baru muncul sesudah terjadi perubahan politik. Saya tahu tentang Sylvester ini baru 2 kali ngelihat. Pertama waktu dia mau berkelahi dengan Rocky Gerung itu yang bilang, waduh ini saya fakultas hukum juga, saya pengacara. Terus saya tanya ini kok enggak ini, tapi dari universitas mana? Ada yang bilang tuh dari universitas tertutup gitu. Tertutup tuh artinya universitas sudah ditutup. Ya saya enggak bicara sekalipun tentang dia. Terakhir saya baru tahu kalau dia itu narapidana, terpidana. Itu sesudah ribut dengan Roy Suryo di debat dengan televisi yang bilang, Roy Suryo kamu itu narapidana, kamu terpidana tapi belum masuk. Iya kan? Saya baru tahu itu. Di situ saya lalu mencari sumber. Ternyata betul ada direktori putusan MA nomor 287 tanggal 20 Mei tahun 2019. Ini saya belum jadi menteri nih. Iya. Itu dia sudah divonis inkrah. Dan sekarang mengaku sudah menjalani proses hukum. Kita tanya proses hukum apa? Inkrah itu kecuali masuk penjara, kan gitu. Saya sudah damai dan diberi bermaafan dengan Yusuf Kalla. Tidak ada damai di dalam vonis hukum pidana itu. Tidak bisa ada damai dari vonis pidana, begitu Prof Mahfud? Harusnya tidak ada. Boleh. Tidak ada hubungannya antara damai dengan vonis. Hukum. Kenapa? Tidak ada kaitannya harusnya dengan berdamai bersama Pak JK dengan vonis yang harus dijalankan oleh Sylvester. Semestinya demikian. Damai itu urusan pribadi. Kalau orang terpidana itu musuhnya bukan orang yang menjadi korban, tetapi musuh orang terpidana itu adalah negara. Dan negara itu diwakili oleh kejaksaan. Jadi kalau ditanyakan siapa yang melindungi, saya menyalahkan kejaksaan. Gitu. Kejaksaan siapa periode yang itu? menyuruh kejaksaan? Ya kita tidak tahu. Kan gitu kan? Pasti harus diasumsikan kejaksaan ini tahu. Coba nih, saya punya data. Di tahun 2025 saja, sejak bulan Februari sampai sekarang, orang ditangkap oleh kejaksaan karena menghindari hukuman. 1 Ramlan di Bogor, 17 Juni 2025 baru nih. Kemudian Rifai, 19 Februari 2025. Asad Serang yang malah lari di Lanijaya, Papua, ditangkap tanggal 15 Mei. Masa ini yang riwa-riwi di depan hidung kita nggak ditangkap? Kan kejaksaan itu punya tim tabur namanya. Tim tangkap buronan atau tim tangkap orang kabur. Ini yang nangkap orang-orang ini tadi. Nah oleh sebab itu kejaksaan harus segera melakukan eksekusi
atas ini, ya sebenarnya harus dijemput, nggak usah dipanggil orang. Ini sudah 6 tahun gitu kan? Ya, Prof. Kalau Prof tadi yang mengatakan bahwa yang diduga melindungi adalah kejaksaan, artinya siapa yang harus diperiksa terkait dengan tidak dieksekusinya Sylvester Matutina sejak dikenakan vonis 2019? Ya, istilah melindungi itu bagi saya sebagai asumsi karena itu tugas dia. Bahwa dia kemudian dinyatakan lalai karena tidak tahu bahwa ada putusan MA itu tidak bisa jadi alasan. Oleh sebab itu harus diperiksa dan mungkin pejabatnya udah ganti tahun 2019 sampai sekarang mungkin sudah pensiun atau apa yang bertugas itu. Tapi harus diperiksa karena gini loh, Clarissa, kalau sekarang orang hukuman itu berbahaya. Kalau orang dihukum lalu sering keluar malam, sering nyogok sipir untuk boleh pulang sebentar, itu masih bisa dimaklumi meskipun itu sangat tidak boleh. Nah sekarang tidak mau menjalankan hukuman, itu kong kali kong dengan siapa? Itu harus diperiksa dengan benar-benar karena bahaya negara ini kalau orang sudah divonis lalu bisa berkeliaran dan jaksa tidak berbuat apa-apa. Apa latar politisnya sebagai relawan sehingga 2019-2024 quote and quote dilindungi untuk tidak dieksekusi? Saya akan menyatakan secara formal orang ini tidak ditangkap karena kejaksaan melindungi. Melindungi dalam bentuk apa? Lalai. Kalau betul-betul melindungi secara sengaja, pasti ada yang menyuruh. Kemungkinannya ada atasan yang membacking, kemungkinannya suap. Apalagi coba? Nah, untuk coba apalagi? Untuk mengusut itu logika nih, logika umum. Lah, kejaksaan dok harus bertanggung jawab kepada publik. Tadi Prof Mahfud bilang kan kejaksaan harus bertanggung jawab. Prof tadi bilang kejaksaan harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Wajib bertanggung jawab. Nah, untuk wajib mengusut bertanggung jawab. Siapa lagi yang mau tanggung jawab? Nah, Prof, saya mau bertanya dulu. Untuk mengusut sampai tuntas kejaksaan sampai di mana tanda kutip melindunginya, apa langkah hukum yang bisa ditempuh? Artinya kan kenapa kok bisa ada yang terpidana tidak dieksekusi? Nah, untuk mencari di mana miss-nya, di mana lalainya, siapa yang bertanggung jawab, apa langkah hukum yang harus ditempuh dan siapa yang bisa menempuh langkah hukum itu? Langkah pertama adalah segera memasukkan Matutina itu diusut. Siapa dulu yang menjadi yang memimpin urusan ini? Direktorat apa, bagian apa, siapa pejabatnya, kenapa ini tidak segera dieksekusi? Gitu, nanti akan ketemu itu siapa yang memesan, apakah ini pemain politik atau pemimpin pemerintahan, menteri atau apa, itu harus diusut. Karena ini bahaya kalau ini dibiarkan. Orang boleh bertanya seperti Anda bertanya tadi, "Loh Pak Mahfud, Anda kok diam aja pada saat Anda di situ?" Loh, kasus ini tidak muncul. Kalau sudah tahu saat itu muncul, ya saya pasti berteriak agar segera dieksekusi gitu. Loh, menteri kok tidak tahu? Ya tidak tahu. Itu kan bukan urusan Menko untuk tahu semua urusan yang ada dari Sabang sampai Merauke. Urusan Menko itu hanya yang muncul dan menjadi problem pelaksanaan di lapangan, konflik sehingga dikoordinasikan. Kalau ini tidak ada tiba-tiba muncul sekarang, sesudah terjadi pergantian politik, gitu. Anda juga seperti bertanya, Pak Mahfud, itu Riza Khalid kan waktu Anda sudah ada dilaporkan ke Presiden oleh Menteri SDM, tapi oleh Presiden tidak diteruskan. Waktu zaman saya tidak muncul kasus itu, baru sekarang saya berbicara tentang Riza Khalid itu kan baru muncul sekarang. Seorang Menko itu kan tidak harus tahu semuanya, kecuali ada laporan di saat itu atau muncul sebagai isu yang panas di tengah-tengah masyarakat, baru seorang Menko itu mengkoordinasikan agar ini semua jalan. Prof Mahfud tampaknya terputus. Prof Mahfud bisa gitu. Oke, sudah tersambung lagi. Itu Clarissa. Ya, tadi sempat sedikit terputus, Prof. Saya mau tanya soal ini. Kan sekarang itu sudah jelas bahwa statusnya adalah terpidana Sylvester. Artinya tidak perlu lagi ada pemanggilan, yang harus dilakukan adalah eksekusi. Iya dong, pemanggilan itu mungkin agak sopan-sopan dikit lah, panggil. Tapi jangan lama-lama. Kalau Anda dijemput pakai apa? Pakai tabur namanya. Tim tabur itu ada resmi di di Kejaksaan Agung tuh. Tim
tangkap buron atau tim tangkap orang kabur itu artinya. Itu bisa gitu. Nah, sekarang siapa yang harus... Kok putus-putus terus sih? Iya, Prof, sinyalnya agak terganggu tampaknya, tapi saya tadi dengar yang Prof sampaikan juga. Prof, jadi kalau sekarang, kalau memang mau dibuktikan bahwa penegakan hukum kita akan lebih baik, kalau ada niat, ada will ke sana, bagaimana harusnya kasus ini dilakukan atau dituntaskan? Tangkap dulu atau jebloskan dulu ini untuk eksekusi si Matutina ini, kemudian Kejaksaan Agung harus mengadakan penyelidikan ke dalam dan menjelaskan kepada publik. Saya tadi mendengar ya penjelasan dari orang Kejaksaan Agung itu yang sangat sama sekali tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Dia hanya menjawab nanti kita mungkin itu putusannya belum sampai. Kan untuk mengeksekusi harus gitu, harus dulu sampai vonisnya dari MA. Di MA itu vonisnya sudah masuk, ini sedap di direktori. Kemudian yang kedua, Kejaksaan Agung yang ini perkara ini mestinya harus mengikuti dari waktu ke waktu bahwa ini sudah divonis gitu. Lalu kalau bicara sudah menjalani proses hukum dan sebagainya, jangan nyalakan orang lain yang tidak tahu. Karena orang ini baru diketahui sekarang ini. Masyarakat baru tahu ini sesudah dia mau berkelahi dengan Roy Suryo. Kan gitu. Roy Suryo bilang kamu terpidana. Dia bilang kamu yang terpidana. Baru orang tahu. Ya. Gitu. Makanya lalu semua bereaksi. Ya. Jadi artinya yang kita akan... Gitu. Ya, kita akan lihat apakah memang bisa eksekusi dilakukan dan apakah akan ada penyelidikan internal ke Kejaksaan Agung pasca vonis sejak 2019 tapi sampai sekarang tidak ada eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Terima kasih Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam periode 2024. Sampai ketemu lagi Prof. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lain. Kebijakan Bupati Pati Jawa Tengah menaikkan pajak hingga 250% memicu gelombang protes warga. Kita bahas usai jeda bersama Tifal Solesa di Sapa Indonesia Malam. Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, saudara. Sempat dibubarkan Satpol PP setempat. Posko donasi untuk aksi unjuk rasa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB hingga 250% di Pati Jawa Tengah mulai beraktivitas lagi. Donasi atau bantuan warga setempat terus mengalir ke posko ini. Ribuan kardus air mineral bantuan masyarakat Pati terus berdatangan di posko yang berlokasi di depan kantor Bupati. Diperkirakan saat ini sudah ada 3.000 kardus air mineral yang akan digunakan untuk aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung 13 Agustus mendatang. Koordinator posko menyebut hanya menerima bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang, tidak menerima bantuan dalam bentuk uang. Sejak 1 Agustus lalu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membuka posko donasi unjuk rasa penolakan kenaikan PBB. Posko ini sempat dibubarkan Satpol PP setempat karena dianggap mengganggu ketertiban. Hanya menerima barang atau ada uang juga, Mas? Sementara kita tidak menerima uang. Kenapa? Ya kita bentuk barang biar bisa untuk konsumsi nanti juga di tanggal 13. Kebijakan Bupati Pati Jawa Tengah memicu gejolak protes warga. Mereka menolak keinginan Pemkab menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB 2 hingga 250%. Kericuhan sempat terjadi di posko penggalangan donasi untuk memprotes kebijakan tersebut. Petugas berdalih keberadaan posko donasi mengganggu ketertiban umum. Namun massa tak terima karena merasa sudah memberi surat pemberitahuan kegiatan ke polisi dan tembusan ke Bupati. Karena kita sudah memberi surat pemberitahuan
aksi penggalangan donasi untuk demo 13 Agustus. Suratnya sudah kita kirim ke Pak Kapolres dan kita sudah kirim ke Pak Bupati. Bupati Pati Sudewo menegaskan tak akan mengubah keputusannya menaikkan pajak bumi dan bangunan. Dia tak gentar menghadapi gelombang protes. Sudewo menyebut kebijakan itu untuk memajukan Pati yang pendapatan daerahnya paling kecil dibanding kabupaten-kabupaten tetangga. Siapa yang akan informasinya itu Pak? Itu daya gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan, tetap maju. Dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan daya gundul. Ya, silahkan kalau mau ada pihak-pihak yang mau demo silahkan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Warga Pati menyebut kebijakan Bupati Sudewo sangat memberatkan. Apalagi kenaikannya sangat tinggi di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Orang petani itu mengeluh, Mas. Iya. Pajak itu 250%. Iya, terus? Biasanya itu pajak kan naik, bisa naik kan sedikit. Iya. Banyak. Iya. Mengeluh. Penghasilan nggak ada, Mas. Anggapan saya memberatkan rakyat, Mas. Ya. Itu tidak sesuai dengan janji-janji Sudewo waktu kampanye. Tidak akan menaikkan pajak. Kalau naik ya nggak sampai segitu lah Pak. Naiknya sedikit aja lah gitu. Terus juga ini tahun ini kan istilahnya ekonominya juga nggak membaik gitu. Penerimaan pajak PBB di Pati sejumlah 29 miliar rupiah dinilai sangat rendah dibanding daerah lainnya. Sehingga Bupati merasa perlu menaikkannya. Namun protes warga terhadap pajak yang tiba-tiba membumbung tinggi pun tidak boleh dianggap angin lalu. Tim Liputan Kompas TV. Meski diprotes warga, Bupati Pati Jawa Tengah menegaskan tidak akan mengubah kebijakannya atas kenaikan PBB P2 hingga 250%. Mengapa begitu? Nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo lewat sambungan dalam jaringan yang akan coba kami terus komunikasikan soal ini. Tapi sejauh ini untuk di studio Kompas TV sudah bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, apa kabar Pak? Ya, selamat sore. Sehat selalu Pak. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Nanti kita juga akan segera bergabung nanti Pak Bupati Pati Jawa Tengah. Oke, tampaknya sudah bergabung ya Pak Bupati dengan Tifal di studio Jakarta. Apa kabar Pak? Ini saya TV, Pak. Saya dengan Kompas TV. Oke, kita coba perbaiki dulu komunikasinya di sini. Oke, Pak Trubus begini. Setelah Anda baca peraturan Bupati itu 17 tahun 2025, secara umum ada hal yang ganjil tidak menurut Anda dari proses keluar kebijakan ini? Iya, saya lihat ini proses konsultasi publiknya itu yang jadi problem, dan dalam hal ini kenaikannya yang begitu ini besar gitu, harusnya sampai 250%, dan memang ada alasan di situ karena ada 14 tahun, setidaknya harusnya sejak tahun 2011 ya, harusnya sudah bisa dinaikkan. Dari sisi itu mestinya nggak ada problem, mestinya loh. Tetapi kan menjadi problem karena apa? Karena ini menyangkut publik, subjeknya adalah publik itu sendiri. Sorry saya harus potong, karena tampaknya kita sudah bergabung dengan Bupati Pati Jawa Tengah Pak Sudewo lewat sambungan dalam jaringan saat ini. Pak Sudewo dengan Tifal di sini, apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mau bergabung dan meluangkan waktu berbicara untuk Kompas TV. Pak Trubus bilang ini angkanya terlalu besar dan ada beberapa protes warga juga yang kita dengar tadi lewat paket informasi kami yang menganggap angkanya terlalu besar. Sehingga Pak, sebetulnya sampai keluar angka 250% itu hitung-hitungannya gimana Pak? Begini ya, kenaikan atau penetapan besaran pajak itu terakhir di tahun 2011. Sampai dengan tahun 2000 ini, 2025 ini baru kami naikkan. Jadi selama 14 tahun ini tidak pernah dilakukan penyesuaian NJOP. Sementara sesuai dengan undang-undang itu harus dilakukan penyesuaian paling lambat 3 tahun sekali. Jadi artinya dalam kurun waktu 3 tahun itu bisa dilakukan penyesuaian lebih dari 1 kali. Jadi kalau kita hitung secara konsisten selama 14 tahun ini sesuai dengan undang-undang justru bisa
akan naik lebih dari 1.500%. Tetapi kami hanya mengambil sebesar 250%. Dan proses dalam pengambilan keputusan ini itu sudah kami musyawarahkan dengan para kepala desa dan juga beberapa tokoh masyarakat. Kebijakan ini sebenarnya bukan sekarang. Kebijakan ini sebenarnya sudah dari sejak bulan Mei yang lalu. Proses bayaran pajak sudah berjalan. Sampai dengan sekarang ini hampir 50% itu sudah tercapai. Dan insya Allah sampai dengan bulan September, paling lambat bulan Oktober, pembayarannya ini sudah lunas. Jadi kami bukan mengambil keputusan pada saat sekarang ini. Ini sudah berjalan lama. Di satu sisi itu. Yang kedua, kondisi keuangan daerah Kabupaten Pati ini sangat memprihatinkan. Pendapatan daerah itu hanya sebesar 14% dari APBD. Jadi ruang fiskal kami ini sangat terbatas, sangat tidak sehat. Hanya sisa sedikit saja untuk belanja modal. Sementara beban pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pati ini sangat besar. Bapak boleh lihat secara langsung kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pati ini sangat memprihatinkan dan itu terjadi cukup lama. Memprihatinkan itu seperti apa? Itu sangat parah dan perlu penanganan mendesak. Kami juga sehingga kami harus berusaha menggali potensi daerah, menyehatkan kembali APBD supaya fiskal kami itu tidak memprihatinkan seperti ini. Infrastruktur apa Pak yang targetnya harus segera dilakukan perbaikan revitalisasi sehingga harus ada kenaikan PBBP 2 itu? Infrastruktur jalan Mas, itu bisa Bapak lihat bagaimana Kabupaten Pati. Itu parah, bukan hanya rusak sedang atau rusak parah dan itu terjadi sudah cukup lama. 5 tahun lebih bahkan 10 tahun lebih. Jadi masyarakat di sana itu kalau mau mendapatkan fasilitas kesehatan, orang sakit itu atau orang sedang hamil mau periksa bisa keguguran di jalan dan itu memang terjadi. Banyak sekali kendaraan itu guling di jalan. Misalnya juga pedagang telur, itu pecah telurnya. Itu merata di seluruh Kabupaten Pati. Ini fakta. Jadi dengan dasar kondisi inilah kami terpaksa. Kami itu dapat duit dari mana? Kalau tidak dari penggali pendapatan daerah. Pajak gitu. Jadi tidak ada. Sorry saya potong, karena ada pandangan dari beberapa pihak terutama warga di daerah Anda Pak yang merasa ini kok nggak ada sosialisasi yang memadai sampai keluar angka 250% yang ujung-ujungnya ada aksi di depan kantor Bupati juga saat ini kan. Apakah sosialisasinya lewat jalur mana sampai akhirnya kan Anda bilang ada target 50% warga sudah membayar PBBP 2 itu. Proses sosialisasinya sejauh ini emang gimana Pak? Begini, kami itu melakukan sosialisasi kebijakan ini secara masif. Jadi kepala desa itu dengan perangkat desa dengan warganya. Jadi itu masif setiap desa melakukan sosialisasi. Setiap kepala desa melakukan sosialisasi sampai tingkat bawah. Ada satu warga yang tidak mampu untuk membayar pajak itu gratis, itu pun disosialisasikan. Yang lebih dari 250% itu pun harus turun. Berapa jumlah yang kena dampak dari 250%? Tidak lebih dari 25% pembayar wajib pajak. Dan ini sudah berjalan pembayarannya hampir 50%, itu artinya sosialisasi itu sudah dilakukan. Baik itu secara teritorial, kewilayahan, melalui desa, maupun tokoh-tokoh masyarakat. Ada yang tidak puas juga diskusi langsung kepada BPKAD. Ada argumentasi regulasi ya kami layani. Juga tidak ada, ini sosialisasi sudah masif. Jadi sebelum bulan Mei ini kami putuskan, ini sudah ada sosialisasi. Bahkan jangankan sosialisasi, kami mengambil proses kebijakan ini pun mendengarkan masukan. Proses mengambil kebijakan ini pun menerima saran dan pendapat. Termasuk dari 50% warga yang sudah bayar PBB itu Pak, ada masukan nggak dari mereka? Loh iya dong, itu kan memang kepala desa melakukan sosialisasi ke desanya masing-masing. Adanya mau membayar itu kan karena sosialisasi. Oke.
Begini, ada juga rencana nih dari aliansi yang hendak berunjuk rasa ini tanggal 13 Agustus di depan kantor Bupati nih Pak, merespon atas kenaikan pajak PBBID. Sehingga gimana cara Pemda menyikapi ini? Apakah kemudian akan melakukan mediasi atau mungkin audiensi dan semacamnya untuk merespon tuntutan mereka ini? Bahkan sebelum demo sekarang pun mereka kan sudah mengumpulkan banyak bantuan juga nih dari masyarakat lain. Sebenarnya demikian, kami itu tidak pernah melarang masyarakat melakukan demo, menggalang pendanaan, nggak pernah kami larang dan tidak pernah kami halangi. Penggalangan dana itu sudah berjalan dari 1 minggu yang lalu. Tapi mengapa kemarin itu kami tertibkan? Tertibkan itu maksudnya kami ingin pindahkan, jangan di titik itu, karena titik itu adalah lintasan kirap hari jadi Kabupaten Pati yang akan kami laksanakan besok. Hanya untuk memindah tempat saja. Tetapi dia tidak mau, mereka keras. Barang memang kami bawa ke Satpol PP untuk proses negosiasi dengan mereka, supaya mereka mau memindah barang tersebut. Tetapi karena dia keras, itu kami mengalah. Demi situasi Kabupaten Pati aman dan kondusif, kami mengalah, kami kembalikan. Dan bisa dilihat secara detail di video itu, ada nggak petugas kami dari pemerintah Kabupaten Pati yang keras, yang kata-kata kasar saja tidak ada. Yang apalagi melakukan pemukulan tidak ada sama sekali. Dari pihak kami itu persuasif, tidak ada sama sekali. Sehingga nanti kalau mereka demo tanggal 13 akan ada rencana buat audiensi nggak Pak, kira-kira? Saya justru ingin mengajak mereka untuk berbicara, untuk mediasi. Sementara sampai sekarang ini setiap elemen masyarakat yang menginginkan audiensi dengan kami, pasti kami layani kok. Pasti kami layani. Kalau pihak ini juga mau audiensi dengan kami, juga kami layani. Kami itu hanya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pati, termasuk elemen ini, itu menahan diri, jangan emosi. Karena kita harus sama-sama menjaga supaya situasi Kabupaten Pati ini aman dan kondusif. Jangan sampai dinilai oleh orang luar sana, utamanya oleh para investor, Kabupaten Pati ini mencekam, membahayakan, sehingga mengganggu iklim investasi. Kan sangat merugikan rakyat Kabupaten Pati. Rakyat kan ya butuh lapangan pekerjaan dengan investasi itu. Saya mohon menahan diri. Oke, sehingga walaupun kemudian masih ada protes dari beberapa pihak, dari Pemda masih akan tetap menerapkan kebijakan PBB 250% ini, Pak? Mas, ini sudah berjalan. Tidak akan berubah ya? Ini sudah berjalan sampai pembayaran hampir 50%. Dan nanti akan kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau memang betul itu nanti ada sesuatu yang ini, kami pun terbuka kok diskusi. Tapi warga dengan kesadarannya mereka membayar pajak ya kasih kesempatan dong, kasih ruang dong. Jangan sekian banyak orang ya kemudian kita harus mengikuti sedikit orang. Ini kan demi pembangunan. Kabupaten Pati sangat memprihatinkan keuangannya. Dan saya juga heran kok 14 tahun tidak pernah dilakukan penyesuaian NJOP itu saya juga heran. Begitu. Baik. Tentu ada harapan bahwa ini bisa lebih banyak sosialisasinya digerakkan lagi karena ini tujuannya untuk penggerakan infrastruktur di sana. Pak Bupati, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbicara untuk kami. Saya selalu ya Pak, selamat malam. Terima kasih masukannya untuk memperbanyak komunikasi untuk sosialisasi. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak, selamat malam untuk Anda. Dan sejauh mana kemudian merespon tadi Pak Trubus, apa hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Pak Bupati tadi dengan angka dan alasan-alasan dasar-dasarnya dan bahkan tertuang dalam Perbup 17/2025 cukup realistis atau tidak? Jawabnya nanti ya Pak ya? Kita jeda sebentar, kami akan segera kembali untuk Anda.
Pak Trubus, tadi kita sudah dengar penjelasan Bupati. Alasan kenapa angka PBB itu dinaikkan 250%. 14 tahun itu tarif nggak naik-naik. Dan pendapatan daerahnya, kalau saya kutip pernyataan beliau juga dalam kesempatan berbeda, nilai PBB-nya bahkan lebih rendah dibandingkan daerah lainnya di wilayah Jawa Tengah. Masuk akal nggak alasan itu? Iya, menurut saya itu alasan yang kurang tepat gitu loh Mas, dalam konteks apa sesungguhnya kalaupun ya itu alasan dijadikan dasar, harus ada semacam ini Mas, pentahapan ya dalam proses itu. Artinya ketika mau ditetapkan itu sebagai 250 naiknya itu juga harus dihitung secara terbuka, karena kan dalam konteks pajak itu mesti yang menjadi persoalan adalah masalah transparansi Mas. Nah, ketika transparansi dibuka, publik itu tahu, itu saya rasa tidak akan menimbulkan satu perdebatan. Ini kan sepertinya ada satu ya ketidakjelasan mengenai mengapa angka itu keluar. Itu kan masalah di situ. Yang tadi pun Anda sudah menangkap itu atau tidak? Belum menangkap apa ya kan, sebenarnya apa yang ada di dasar di situ yang dikatakan selalu mengenai kondisi real, jalan-jalan rusak di sana, infrastruktur sana. Yang kedua mengenai APBD-nya sendiri yang sangat kecil dibandingkan dengan daerah lain seperti itu. Nah, ini kan sesuatu argumentasi yang menurut saya terlalu bersifat top down gitu ya, top down, sehingga apa yang disampaikan merupakan satu kebenaran yang dipaksakan. Jadi warga ini, yang kedua kalau memang itu sebagai suatu kebenaran yang disepakati, mestinya nggak ada warga yang protes dong, nggak ada resistensi. Buktinya ada resistensi berarti di situ ada ketidakpuasan dari warga terhadap kebijakan itu, karena sebuah kebijakan itu akan diterima oleh publik manakala kebijakan itu membawa manfaat. Ini kan kemanfaatannya barangkali belum bisa dijelaskan oleh pihak Pemda terkait dengan dia menaikkan sampai 250% itu. Meskipun kemudian klaimnya bahwa 50% warga sudah bayar PBB P2 itu. Iya, kalau itu dijadikan alasan itu kan saya rasa itu kan masih dalam tanda petik perlu pendalaman. Karena apa? Bisa saja dia terpaksa karena memang harus bayar kondisinya, atau memang kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan mereka mengikuti aturan itu kan itu. Tetapi yang jelas dengan kondisi 50% itu masih bisa kan melakukan dikaji ulang apakah hal-hal yang perlu sudah berjalan ini kan bisa dalam perjalanan berikut itu ada namanya evaluasi. Ya, evaluasi seperti apa kan bisa dilihat dari tren itu sendiri, dan bagaimana kemudian masyarakat yang ini menolak. Nah, di situ juga dijelaskan tadi masyarakat yang miskin, masyarakat yang tidak mampu katanya kan diberikan semacam gratis. Nah, ini kan jumlahnya juga berapa? Ini kan juga hal, kalau memang ini membawa kemanfaatan secara publik, saya rasa itu akan diterima. Apapun jumlahnya mau besar sampai 200% atau tadi katakan malah sampai 1.500 ya kenaikannya, karena niat awalnya karena sejak tahun 2012 dan itu hanya diambil ternyata 250% saja, kecil. Nah, ini kan sesuatu yang harus diedukasi ke masyarakat dulu dong, terlepas dari sosialisasi, edukasi masyarakat, karena masyarakat akhirnya akan tahu bagaimana juga masyarakat lebih cerdas sebenarnya dari pembuat kebijakan itu sendiri. Tapi alasannya kan juga krusial karena banyak jalan yang rusak sehingga berpengaruh juga pada perputaran ekonomi di daerah itu, sehingga itulah yang membuat dasar bagi Bupati untuk melakukan kenaikan angka sebesar itu, Pak. Kalau itu yang terjadi kan untuk membuat istilahnya mendatangkan cuan lah, katakan ya cuan. Itu kan tidak harus dari pajak, Mas. Bisa saja kan Bupati melakukan tadi sebut investor. Kan misalnya artinya melakukan KPBU kerjasama pemerintah badan usaha kan bisa untuk melakukan perbaikan jalan, infrastruktur, atau bisa saja hal-hal lain bisa dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini misalnya hutang, pinjam dulu kan bisa. Misalnya seperti itu yang dilakukan oleh negara secara nasional kan hutang. Dan sebetulnya itu lebih gampang? Lebih gampang, artinya sambil menunggu bahwa pajak ini akan disesuaikan. Jadi penyesuaiannya kan dikatakan misalnya kan 3 tahun. Kalau 3 tahun berarti bisa berkali-kali kan di situ. Ya udah dia bikin aja bertahap sampai di titik yang tapi tidak ujuk-ujuk 250% kan, itu yang menjadi orang terkejut dan merasa ini tersinggung di situ kan gitu. Ini masalahnya kan. Yang kita juga mau dengar adalah dari tim hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang rencananya bakal melakukan demonstrasi tanggal 13 Agustus nanti di Pati, Jawa Tengah. Sudah bergabung saat ini dengan Mas Gule di sini ya. Mas Gule, apa kabar Mas dengan Tifal? Alhamdulillah sehat.
Oke, tadi Pak Bupati sudah berbicara kepada kami di segmen sebelumnya dan menjelaskan berbagai alasannya. 14 tahun PBB di Pati itu nggak naik-naik. Kebutuhan mendesak untuk perbaikan jalan yang rusak sehingga memastikan perputaran ekonomi di daerah bisa berjalan lebih baik. Plus nilai PBB di Pati terbilang lebih rendah ketimbang kabupaten kota lain se-Jawa Tengah. Kalau Anda melihat kebijakan ini mewakili teman-teman aliansi, masuk akal nggak? Atau apa yang keliru menurut teman-teman? Baik, terima kasih dari Kompas TV telah kami diundang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Pati. Namun sebelumnya saya belum menjawab yang disampaikan oleh Bupati tadi, saya perlu menyampaikan dulu bahwa kita ini adalah negara hukum. Nah, kalau kita negara hukum, otomatis kita sebagai masyarakat, termasuk para pejabat, harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini masalah pajak. Pajak ini telah ada peraturan daerah nomor 1 2024. Khususnya pasal 7 mengatakan pajak itu boleh naik mulai dari 20% ke 100%. Oke. Nah, di pasal selanjutnya memang ada aturan di pasal 8 kalau nggak salah ayat C atau ayat E itu mengatakan memang bupati Perda itu memberikan kewenangan kepada bupati. Namun kalau bupati membuat perpuk atau peraturan bupati tidak boleh melampaui atau kewenangan yang telah diatur sebelumnya dalam peraturan Perda. Sehingga apa yang disampaikan Bupati melalui media itu sudah melanggar hukum. Oke, melanggar hukumnya dalam konteks apa dulu nih? Dari 100%. Dalam konteks apa dulu dianggap bahwa melanggar hukum itu? Presentasinya kan di Perda sudah mengatakan pajak itu boleh naik 20% ke 100%. Maksimalnya hanya 100% itu pijakannya ya? Iya, itu yang diatur di dalam Perda. Itu pasal 7. Oke. Nah, kalau Bupati sekarang mengatakan karena kebutuhan pembangunan jalan, pajak beberapa tahun nggak naik, itu Bupati salah. Di tahun 2018-17 pajak itu naik di Kabupaten Pati ini. Feeling kami, mungkin Bupati saya ini tidak pernah membayar pajak, makanya dia nggak tahu. Bahkan ketika kami kemarin mendatangi Pemda bersama masyarakat dan ketemu dengan Sekda, kami sampaikan bahwa pajak ini sudah beberapa kali naik. Oke. Kalau lagi alasannya karena kebutuhan dan sebagainya, jalan rusak, itu kan dananya kan banyak bisa kita cari. Oke. Baik, itu sudah kami tangkap di situ poinnya. Oke. Oke. 250%. Walaupun kemudian ada 50% warga yang sudah membayar pajak PBBP 2 itu, tetap ini dipandang bermasalah menurut Anda, Mas? Tetap masalah, itu pun belum kita mendapat data valid. Sebab apa? Ini kan hampir setiap hari Bupati-Pati saya ini mengumpulkan kepala desa agar mengumumkan di media sosial semua desanya sudah lunas pajak. Dengan cara nanti ketika warga membutuhkan surat-surat administrasi di desa baru diberikan setelah dibayar pajak. Itu kan sama aja membunuh masyarakat, Pak. Oke. Sudah kami tangkap poinnya di situ. Sehingga Pak Trubus, PR besarnya sekarang apa kalau begitu? PR besarnya adalah bagaimana ada dialog publik ya di situ untuk memecahkan persoalan ini. Karena ini kan ada dua pihak yang dari Pemda mengatakan, tadi Pak Bupati menjelaskan berbagai argumen-argumen yang menurut pandangan Pemda itu yang paling baik, sehingga 250%. Sementara ini tadi dinyatakan bahwa aturannya sendiri maksimal cuma 100%. Artinya di situ terjadi pelanggaran kan? Karena apa? Makanya dikatakan pelanggaran hukum. Nah, ini menurut saya memang perlu ada satu one solution. Artinya di situ ada dialog di mana pajak selama ini sudah dinaikkan. Kan dikatakan tadi pajak selama ini sudah naik gitu loh. Dan
bahwa kemudian ada jalan rusak, ada apa yang kita katakan tadi, bahwa itu perlu ada upaya-upaya lain, misalnya kan tadi ada kerjasama dengan investor lah seperti apa untuk membangun jalan itu dan masyarakat memahami. Nah di sini menurut saya persoalan komunikasi publiknya yang berarti yang menjadi problem, Mas. Nah ini yang menurut saya perlu diperbaiki. Karena apa? Karena ujungnya nanti kalau itu masyarakat nggak mau bayar pajak, terus gimana? Ya tetap aja nggak bisa bayar, nggak bisa apa-apa, dan nanti ujung-ujungnya apa? Ada pemutihan pajak, Mas. Kebijakan itu kan selalu keluar, ganti pemimpin di Indonesia, ganti kebijakan, ujung-ujungnya masyarakat juga. Yang kalau masyarakatnya nggak mau, ini resistensi, dia menolak, sulit juga, Mas, kebijakan itu. Menurut saya jadi Pemda dalam hal ini kebijakannya harus betul-betul memperhatikan bagaimana aspirasi yang terjadi dan sekarang melakukan mapping betul-betul dan melakukan rekonstruksi ulang, mengkaji ulang bagaimana sesungguhnya yang terjadi ini agar tidak menimbulkan penolakan. Sehingga tidak salah kemudian kalau kita akan melihat nanti saat 13 Agustus teman-teman dari aliansi ini akan berdemonstrasi dan janjinya Bupati akan beraudiensi, akan coba ngobrol dengan teman-teman yang akan berdemo di tanggal 13 Agustus ini. Pak Trubus, terima kasih banyak. Mas Golo juga terima kasih sudah mau bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Selamat malam. Dan kami akan lanjutkan lagi Sapa Indonesia Malam. Sebentar lagi dengan berita lain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengimbau anak-anak atau siswa menghindari permainan atau game yang mengandung unsur kekerasan. Salah satu game yang banyak disebut mengandung unsur kekerasan adalah Roblox. Masih di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 5 pemain judi online. Kelima pemain judol selalu berganti akun dan meraup untung puluhan juta rupiah per bulan. 5 tersangka pemain judol ini ditangkap tim siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY. Mereka ditangkap di salah satu rumah di kawasan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Polisi menyebut kelima pemain ditangkap berkat laporan warga. Polisi bilang pelaku terbilang lihai karena memanfaatkan kelemahan situs judi online dengan cara berganti akun dan mendapatkan peluang menang lebih besar hingga meraup keuntungan 50 juta rupiah per bulan. Dari masyarakat termasuk jaringan kita, termasuk kebersamaan Polri, termasuk dari Intel mengemas dari informasi masyarakat itu kami lakukan penyelidikan, ya, karena tugas kami harus membuktikan ada barang bukti, tidak gegabah kami untuk melakukan pengamanan, penangkapan dan sebagainya. Topik selanjutnya, Saudara, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengimbau anak-anak atau peserta didik menghindari permainan atau game yang mengandung unsur kekerasan. Salah satunya adalah game Roblox. Mendikdasmen bilang game yang mengandung unsur kekerasan tidak layak dikonsumsi anak, terlebih saat ini banyak game telah disusupi judi daring. Mukti berharap pemakaian gawai untuk anak-anak perlu dibatasi. Orang tua pun diminta untuk ikut memantau penggunaan gawai anak-anak mereka. Sejak awal harus kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga ada sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Kontrol orang tua sangat penting agar mereka tidak menggunakan media ini secara berlebihan. Pemerintah membuka kemungkinan pemblokiran game-game yang memuat konten kekerasan termasuk Roblox.
Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan jika sudah melewati batas dan memengaruhi perilaku anak-anak, pemerintah tidak akan ragu untuk menutupnya. Tidak hanya game Roblox, apapun itu. Berarti nanti apakah akan dilakukan pemblokiran terhadap game tersebut atau gimana gitu Mas? Ya kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, nggak ada masalah. Kami juga mencermati pencari kerja yang memadati bursa kerja atau job fair di Kota Bogor, Jawa Barat di Bogor Trade Mall yang berlangsung selama 3 hari mulai hari ini, 6 Agustus hingga 8 Agustus mendatang. Terlihat ya saudara, antrean pencari kerja masuk ke arena job fair di Bogor Trade Mall yang sudah terlihat sejak pagi hari. Di job fair Kota Bogor ini, pencari kerja tidak perlu membawa berkas lamaran. Mereka cukup datang ke booth perusahaan untuk registrasi dan prosesnya dilanjutkan secara daring atau online. Total 33 perusahaan lokal maupun nasional ikut dalam job fair kali ini dengan jumlah 2.800 lowongan meliputi 120 posisi. Diharapkan job fair kali ini bisa mengurangi pengangguran di Kota Bogor dan sekitarnya. Sejauh ini angka pengangguran kita di angka 7%, di 8,13%. Ini barangkali kontribusi dari kami di Snaker untuk mengurangi angka yang 8,1% tersebut. Targetnya akan dikurangi berapa persen nih Pak? Ya mudah-mudahan sih bisa 1% lah dalam 1 tahun ya, atau 2% maksimal lah. Angka pengangguran, badai PHK, dan menambah lapangan kerja masih jadi pekerjaan rumah pemerintah. Hal ini membuat pekerjaan layak dengan penghasilan tetap masih jadi barang mewah di negeri ini. Pekerjaan adalah tulang punggung kehidupan. Tapi bagi sebagian orang, pekerjaan layak dengan penghasilan tetap masih jadi barang mewah dan angan-angan. Fajar salah satunya. Sarjana ilmu komunikasi ini sudah 3 bulan belakangan mondar-mandir mendaftar ke berbagai perusahaan tapi selalu gagal. Padahal ia punya cukup pengalaman di sejumlah bidang, mulai dari pemasaran hingga media. Ia sadar lapangan pekerjaan tak sebanding dengan jumlah pengangguran dan persaingan yang semakin ketat di antara angkatan pekerja. Kita tuh udah apply cuman kayak gagal padahal udah sesuai sama requirement yang ada. Saya tuh harus dapat kerjaan gitu karena kan saingan juga sama para job seeker lainnya. Terus juga kan di Indonesia ini angka pengangguran kan semakin meningkat, otomatis juga kayak ya saya tuh bersaing dengan ribuan orang gitu di sini untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara pencari kerja lainnya seperti Uci bahkan sudah luntang-lantung selama lebih dari 2 tahun. Perjuangan sarjana ilmu manajemen ini kerap kali kandas di tengah jalan saat terbentur kualifikasi dari pemberi kerja yang semakin kompleks. Lumayan lama juga nganggur gitu, terus ditambah karena banyaknya sekarang persaingan ketat, ditambah makin minimnya lapangan pekerjaan gitu, ditambah kualifikasi yang makin banyak, jadi bikin banyak gitu anak muda yang nganggur. Per Februari 2025, Badan Pusat Statistik mengungkap jumlah pengangguran Indonesia bertambah hingga lebih dari 80.000 orang atau mencapai 7,28 juta orang dibandingkan bulan Februari tahun lalu. Ironisnya, jumlah pengangguran tersebut bahkan lebih dari setengah penduduk Jakarta dan lebih banyak daripada penduduk Singapura per tahun 2025. Guna mengurangi pengangguran, Menteri Ketenagakerjaan Yashirli bilang, Kemenaker akan berkolaborasi dengan sejumlah pihak termasuk perusahaan. Salah satu kolaborasi itu yakni mengintegrasikan platform layanan penyedia informasi lowongan pekerjaan. Ada Career Hub, ada Biz Hub,
Kita sudah mengintegrasikan juga dengan portal-portal swasta. Kami ajak, ayo kita sama-sama. Ada isu terkait tentang kesulitan mencari lowongan pekerjaan itu seperti apa. Bisa nggak kita kolaborasi? Selain menambah lapangan kerja, pemerintah juga masih punya pekerjaan rumah agar jumlah pekerja yang mengalami PHK tak bertambah. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja mengalami PHK dari bulan Januari hingga Juni 2025 mencapai lebih dari 42.300 orang. Angka ini meningkat lebih dari 32% dibanding periode sama tahun lalu, yakni sekitar 32.000 pekerja mengalami PHK. Pekerja yang mengalami PHK tersebut termasuk Fajar. Oleh karenanya, ia meminta pemerintah segera membuktikan janjinya untuk menciptakan jutaan lapangan kerja. Saya harap sih pemerintah lebih bijak ya dalam membuat lapangan pekerjaan itu semakin merata dan lebih luas. Saya harap sih untuk pemerintah ya yang sudah berjanji terkait 19 juta lowongan pekerjaan tolong ditepati ya. Sementara itu, Uci berharap pemerintah punya aturan tegas agar menghapus batasan usia yang akan mempersulit para pencari kerja. Harapannya sih lebih ke untuk dikurangin ya kualifikasi, karena kan kayak batas minimum aja kan sampai 24-25 gitu. Sedangkan kan sekarang aja anak muda banyak yang umur 24-25 juga masih nganggur. Konstitusi Negara Indonesia menjamin setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak. Kini, langkah nyata pemerintah dinanti untuk mewujudkan asa para pencari kerja Indonesia yang pada akhirnya mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi negara. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, 8 organisasi sekolah swasta di Jawa Barat mengajukan gugatan terhadap Gubernur Deddy Mulyadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Gugatan berkaitan dengan kebijakan penambahan maksimal 50 siswa per kelas untuk jenjang SMA SMK di Jawa Barat. Tetap di Kompas TV. Tiga 35 anggota DPRD Purwakarta, Jawa Barat tercatat sebagai penerima bantuan subsidi upah atau BSU dari pemerintah senilai Rp600.000. Menurut Sekretaris Dewan DPRD Purwakarta, tercatatnya anggota DPRD sebagai penerima BSU karena gaji pokok anggota Dewan di bawah UMP. Sekretaris DPRD Purwakarta membantah mengusulkan nama anggota Dewan itu untuk menerima bansos. Dari data penerima bansos tercatat 35 nama anggota Dewan beralamat di gedung DPRD Jalan Pramuka Purwakarta. Menurut Sekretaris DPRD Rudi Hartono, tercatatnya para anggota DPRD itu disebabkan pencatatan sistem di BPJS karena gaji pokok anggota Dewan di bawah upah minimum provinsi. Keseluruh nama itu sepakat tidak mengambil uang bantuan dan mengembalikannya ke kas negara. Kami menerima data penerima BSU untuk para anggota Dewan di Kabupaten Purwakarta itu sebanyak 35 anggota. Kalau dari segi usulan kami dulu tidak pernah mengusulkan. Setelah konfirmasi dengan BPJS Tenagakerjaan bahwa itu by system. Jadi ada beberapa anggota DPRD yang gaji atau upahnya di bawah UMP secara 8 organisasi sekolah swasta di Jawa Barat mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Gugatan berkaitan dengan kebijakan penambahan maksimal 50 siswa per kelas untuk jenjang SMA SMK di Jawa Barat. Gugatan diajukan oleh 8 organisasi, diantaranya Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Provinsi Jawa Barat, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bogor. Mereka mengajukan gugatan terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat pertanggal 26 Juni 2025 tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat beserta aturan turunannya, baik yang telah terbit maupun yang akan diterbitkan, yaitu mengenai kebijakan penambahan jumlah siswa per kelas menjadi maksimal 50 orang. Dampak dari kebijakan ini, sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat mengaku kekurangan siswa baru. Tapi kalau kita negara hukum, jadi semua
semua warga negara ya punya hak yang sama untuk mendapatkan keadilan hukum, dan tentu salah satu melalui gugatan ke PT UN. Kami hormati dan tentu kami persiapkan ya untuk menghadapi. Kami segera kembali, tetap di Kompas TV. Mantan Kapten Tottenham Hotspur berangkat dari Korea Selatan menuju Los Angeles di tengah kabar kepindahannya ke LAFC. Son Heung-min tiba di Bandara Internasional Incheon bersama orang tuanya dan perwakilan. Son dikabarkan telah setuju bergabung dengan tim MLS dengan nilai transfer 26 juta dolar Amerika Serikat. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita malam hari ini. Dan di penghujung Sapa Indonesia malam hari ini, kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Tifal Solesa, terima kasih sudah bersama kami. Semoga hari Anda menyenangkan. Selamat malam.